Tuhan ingatkan bahwa Kristus yang ada di tengah-tengah kita, keselamatan yang kita terima, itulah yang akan kita bawa untuk kita beritakan. Itulah yang Roh Kudus sendiri akan nyatakan. Christ itu yang akan kita nyatakan melalui kehidupan kita. Kita tidak hanya sekedar untuk menyatakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus sedikit pun kita tidak bisa melihat akan harga keselamatan. Tetapi pada saat kita melihat Kristus, kita melihat akan harga keselamatan. Pada saat dia mati di atas kayu salib. Itulah yang ada dalam kehidupan kita, yang kita akan bawa terus kemana-mana dan kita nyatakan untuk menjadi saksi bagi dia. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita untuk menyatakan akan Christ yang ada di dalam kehidupan kita. Menyatakan Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Biarlah setiap daripada kita boleh hidup selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Kristus yang saudara dan saya terima mau untuk diselesaikan, untuk dinyatakan, untuk diberitakan. Seringkali banyak kita mendengarkan, kenapa Tuhan gak datang-datang? Habis anak-anak Tuhan gak mau menyaksikan akan kasih-Nya. Kalau saya berpikir sejenak, memikirkan akan ya sekedar sedikit mungkin pemikiran manusia, tetapi ya kalau kita sejenak berpikir, sepertinya Tuhan Yesus itu kasihan loh, kasihan. Allah sendiri juga kasihan, menginginkan untuk semua orang selamat. Tetapi orang-orang yang menerima akan keselamatan tidak mau menjadi penurut-penurut, tidak mau menjadi orang yang taat, lebih menghendaki akan kemauannya sendiri. Sedangkan Allah menghendaki, ingin memakai orang yang sudah diselamatkan untuk membagikan. Kalau saya ingin bertanya kepada saudara, ada di antara saudara yang gak kenal Yanse restoran? Kok bisa tahu? Pasti ada yang memberitakan. Ada yang pasti mengatakan murah loh. Ada yang mengatakan banyak micinnya loh. Tapi enak katanya. Karena ada yang memberitakan. Tetapi kenapa yang saudara terima daripada Allah, yaitu Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, yang membayar, yang menyelamatkan akan kehidupan kita, kenapa kita tidak mau memberitakan akan kasih Tuhan? Kenapa kita tidak sensitif terhadap kehendak daripada Roh Kudus? Firman Tuhan hari ini saya ingin menyatakan kepada saudara bahwa Roh Kudus terus akan selalu berbicara dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita selalu terbuka, Roh Kudus itu akan berbicara untuk membawa saudara, untuk kita terbuka mulut kita, untuk menyaksikan akan kesaksian. Untuk membawa mereka, mungkin hanya sekedar saudara mengajak ke gereja karena saudara belum bisa untuk bersaksi, ataupun mungkin membawa mereka untuk di dalam pertobatan. Tetapi Tuhan ingin memakai kehidupan kita. Murid-murid Tuhan, kita bisa belajar mereka daripada kehidupan yang mana mereka down, mereka lemah dan lain sebagainya.
mereka yang menyangkal, mereka yang mungkin tidak percaya sebelumnya, tapi Roh Kudus itu membawa mereka secara luar biasa kabar Injil Tuhan diberitakan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, Tuhan tidak puas karena mereka hanya sekedar berkumpul di Yerusalem. Tuhan tidak puas karena firman Tuhan harus diberitakan ke seluruh dunia. Maka dari itu terjadi suatu penganiayaan terjadi atas murid-murid Tuhan. Karena murid-murid Tuhan feel comfortable, mereka hanya berdiam diri. Jangan saudara, kita mengalami akan hal yang dikatakan di dalam kisah para rasul. Biarlah bukan karena penganiayaan kita pergi menginjil, tetapi kita pergi menginjil karena Roh Kudus memimpin kita. Ada amin saudara. Murid-murid Tuhan pergi ke Yudea, Samaria, mereka tercerai-berai. Bahkan pergi ke Filipi, ke sampai ya di mana kita menerima akan Injil Tuhan ke seluruh dunia karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Karena murid-murid Tuhan taat melakukan akan pekerjaan daripada Roh. Biarlah setiap daripada kita menjadi orang-orang yang boleh tidak hanya dipenuhi, tetapi hidup yang dipimpin oleh Roh. Ada amin saudara? Mari kita doa sama-sama.